Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saharum Agung, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi manajemen. Saat ini mengampu mata kuliah metodologi penelitian. Tentu mata kuliah ini sesuai dengan aturan kementerian dan perguruan tinggi, maka yang diutamakan disampaikan adalah rencana pembelajaran semester RPS, karena ada capaian pembelajaran dari tingkat prodi sampai kepada hasil yang diharapkan dari mahasiswa. Jadi secara rinci, pertama CPL prodi adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu diutamakan dalam pembelajaran. Berikutnya adalah tentang CPL yang lain. Bagaimana sikap kita bahwa dalam proses pembelajaran menjadi orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang kita lakukan. Nah, di antaranya mata kuliah ini kita nanti akan selesaikan dalam 12 sesi, tentu diselingi dengan pertemuan ke-78, ujian tengah semester, dan di akhir adalah ujian akhir semester. Nah, untuk CPL Prodi dan CPMK, sub CPMK, sasarannya adalah mahasiswa harus mampu menjelaskan dasar-dasar dalam konsep penelitian bisnis, gitu ya. Jadi itu yang utama. Dan berikutnya harus mampu bagaimana mengumpulkan, mengolah data, gitu ya, menginterpretasi hasil secara logis dan sistematis. Nah, ini tidak bisa dihindari karena kaidahnya ilmiah. Kita adalah unsur insan dari perguruan tinggi, maka kaidah ilmiah tidak bisa dihindari, gitu ya. Berikutnya adalah bagaimana secara khusus, gitu ya, keterampilan khususnya hasilnya mahasiswa harus mampu melakukan riset, gitu ya, analisis dasar dalam menyelesaikan masalah bidang-bidang manajemen, karena kita prodi manajemen, ya. Dan diharapkan mahasiswa mampu, ya, mampu. Nah, tentu dari CPMK 1, 2, 3, dan 4 itu yang adalah mampu menganalisis desain penelitian, tapi juga harus diturunkan dengan sub CPMK. Nah, ini juga mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi apa saja kira-kira yang menjadi fenomena dalam penelitian. Nah, karena di dalam penelitian itu tentu ada kegalauan, inginnya mengetahui adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan. Jadi itu nanti harus diungkap dalam sub CPMK, gitu ya. CPMK 1, 2, 3, 4, 5 gitu, turunan daripada CPMK. Jadi tetap konsisten bahwa RPS ini secara berurutan. Pertama adalah CPL-nya, terus kita berlanjut pada kemampuan secara umum, kemampuan secara khusus, lanjut lagi CPMK-nya dan sub CPMK. Nah, diharapkan dengan pertemuan yang 12 kali, 3 SKS, ya, jadi lebih kurang 150 sampai 120 menit, ini harus bisa terrealisasi dengan baik. Tentu interaksi mahasiswa, ya, itu juga diharapkan untuk menambah hasanah, begitu ya, menambah. Dan cakupan ini termasuk adalah delivery, interaction, dan assessment. Ini yang perlu bagi mata kuliah metodologi penelitian. Nah, akhirnya nanti diharapkan mahasiswa itu mampu mengidentifikasi, menjelaskan laporan penelitian yang dibuat.
ya laporan penelitian dibuat, karya akhirnya adalah proposal skripsi dan penulisan skripsi. Nah biasanya penulisan skripsi ini maksimal dilakukan selama 3 bulan ya. Tapi kalau mahasiswa bimbingan dengan saya itu sebelum 3 bulan sudah selesai. Kenapa? Karena setiap minggu wajib ketemu dengan saya sebagai pembimbing gitu ya. Bahkan saya sangat aktif gitu mengarahkan mahasiswa tidak bisa menghindar dari saya karena memang wajib. Jadi nggak ada cerita lagi bahwa mahasiswa sulit menemui dosen. Bagi saya tidak berlaku. Saya mencari mahasiswa ya, jadi saya mencari mahasiswa agar selesai tepat waktu. Nah jadi adapun dari mata kuliah ini kita tetap tunduk pada peraturan perguruan tinggi dari Universitas Ibnu Khaldun dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tentunya adalah pertama komponen penilaiannya itu adalah kehadiran. Yang kedua tugas-tugas, dan yang ketiga adalah UTS, dan selanjutnya adalah ujian akhir semester. Nah komponennya wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka nilainya kemungkinan akan kosong, tidak bisa dinilai karena kelengkapan dari komponen penilaian tidak bisa tawar-tawar karena aturannya sudah menjadi aturan baku gitu ya. Nah diharapkan bahwa adik-adik sekalian itu bisa paham gitu, apa kira-kira yang dicapai dalam mata kuliah metodologi penelitian bisnis gitu ya. Ini salah satu nanti membentuk adik-adik sekalian membuat satu karya akhir gitu, karya akhir yang baik, yang berkualitas. Tentu saya juga akan memberi informasi mengajarkan tidak boleh terjadi plagiat gitu ya. Jadi ini jangan sampai menjadi habit, kebiasaan kan ya, itu sangat dilarang. Jadi ada kaidah ilmiah yang harus kita taati, kita lakukan begitu agar benar-benar hasilnya membimbing dan memberikan arah kepada adik sekalian. Tulisan ilmiahnya ini benar-benar berkualitas gitu ya, berkualitas. Nah tentu harapan-harapan bukan harapan daripada dosen, bukan harapan daripada struktural yang mengelola manajemen fakultas, dan bukan juga harapan daripada pimpinan perguruan tinggi, tapi juga harapan adik sekalian bahwa memberikan suatu kejujuran dalam penulisan ilmiah ini menuntun kita ya menjadi hal yang terbaik begitu ya. Jadi komitmen kita secara bersama-sama tidak hanya komitmen daripada pengajar, tapi komitmen juga daripada mahasiswa melakukan sesuatu yang benar dan baik. Itu adalah harapan-harapan semua pihak akhirnya gitu ya, dan harapan di luar lingkaran kita, outsidernya. Jadi di luar sana banyak nanti akan melihat hasil atau kualitas hasil tulisan Anda. Dengan mata kuliah metodologi penelitian ini membimbing kita semua, membimbing adik-adik sekalian ini ke arah yang lebih baik dalam tulisan ilmiah gitu ya. Baik adik-adik sekalian, kita lihat karena hari ini adalah kita memberikan sesi yang kelima tentang populasi dan sampel ya. Baik, adik-adik siap ya, kita masuk ke Zoom meeting kuliah, karena memang ini diharapkan walaupun dengan Zoom tapi interaksi kita tidak berkurang begitu ya. Baik, mari kita langsung ke materi populasi dan sampel gitu ya. Baik, terima kasih. Oke, baik, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih kepada semua mahasiswa yang telah hadir dalam suasana bulan Ramadan, dan insya Allah kita diberikan kemudahan begitu ya dalam melakukan ibadah, dan juga mendapat paten baik lah kita secara rutin setiap tahun ibadah puasa sahur ini bukan merupakan hambatan bagi kita melakukan suatu aktivitas gitu ya. Baik, sesuai dengan RPS bahwa kita
kalau sudah masuk pada sesi 56 begitu ya, pemilihan data, populasi dan sampel penelitian. Kalau melihat daripada RPS, CPL, terus CPMK dan sub CPMK, kita harus lebih beberapa referensi buku-buku metodologi penelitian, banyak sekali ya. Tapi kalau kita membaca referensi dari apa namanya, yang dari fakultas juga sudah cukup begitu kan ya. Baik, kalau kita lihat ya minggu sebelumnya, maka saya anggap di dalam penulisan bab 1, pendahuluan, latar belakang, sampai kepada tujuan penelitian itu, saudara sudah memiliki kemampuan begitu ya. Jadi nggak perlu diragukan lagi bahwa karya ilmiah itu yang akan dibuat oleh saudara, walaupun bentuknya drafting begitu ya, draft, tapi sudah bisa memasuki koridor-koridor yang tergolong ilmiah, karena kita adalah di perguruan tinggi, maka kaidah ilmiah juga harus dominan begitu ya, tidak boleh asal-asalan. Nah, kita kaitkan dengan penulisan pada bab 1 kemarin saya katakan bahwa orang melakukan penelitian itu adalah ingin mengetahui adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan. Ingin mengetahui sebenarnya, tentu di situ ada fenomena, maka di situ juga ada fakta dan data, begitu kan ya? Ada fakta dan data. Jadi diharapkan saudara tidak mengalami kesulitan dalam membuat prolog-prolog ada di bab 1. Begitu kan ya? Apalagi beberapa dahulu itu berlanjut terus tanpa henti saran begitu ya, tentu dengan melakukan penelitian sifatnya ilmiah. Nah, kita lihat bahwa Masuk. Terdengar, Pak. Oh, putus lagi tadi ini. Masya Allah. Ya, baik. Tadi terputus ya. Jaringannya kelihatannya kurang stabil ya internetnya. Jaringan networknya kurang bagusnya. Nah, karena proses penelitian itu pada dasarnya merupakan meliputi perubahan masalah dan bagaimana beberapa teori yang terkait dengan variabel penelitian gitu kan ya. Tentu pengujian fakta ini juga harus didukung begitu dari berbagai unsur, termasuk nantinya adalah populasi dan sampel gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat pemilihan sampel itu ada probabilitas dan non probabilitas gitu ya. Jadi sampai kepada ukuran sampel. Nah, ini juga harus menjadikan apa namanya, cara pandang Anda sebagai orang yang akan menulis di akhir apa namanya, studi nanti. Kadang-kadang memang ada problematik begitu kan ya, tentang pemilihan data kuantitatif, juga ada juga nanti keterkaitan dengan secara langsung populasi, pemilihan populasi kan. Nah, karena memang ada beberapa karakteristik yang harus muncul begitu kan ya. Kita lihat pointer dari populasi, bahwa beberapa definisi teori mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan anggota atau kejadian atau objek yang ditetapkan dengan baik. Ini beberapa yang kita ambil, begitu ya.
Yang kedua ada kelompok di mana peneliti akan mengeneralisasikan hasil penelitiannya. Ya. Yang ketiga, semua anggota semesta baik manusia, objek atau benda yang tempat di suatu wilayah itu dijadikan juga populasi, begitu kan ya. Jadi yang terakhir keempat, populasi adalah keseluruhan unit analisis yang cirinya akan diduga dan memang akan diteliti ya setelah dianalisis. Jadi tergantung kita sekarang sebenarnya bagaimana memilih populasi dan sampel. Jadi nanti saran saya saudara di dalam menulis itu adalah pertama yang harus dilihat kaidah ilmiahnya. Kedua, saudara harus memperhatikan dari sisi bisa dijangkau nggak objek penelitian itu. Terkadang kadang objeknya ada, datanya tidak ada. Karena tidak didukung oleh fakta dan data. Ini berpengaruh begitu kan ya. Berpengaruh. Karena memang tidak diberikan oleh perusahaan karena ada. Ya kan? Yang beruntung adalah kadang-kadang punya faktor kedekatan begitu kan ya, itu sangat beruntung. Selain dari sisi ilmiah bahwa setiap data yang sudah dipublish maka itu menjadi hak publik gitu, bisa digunakan. Tapi kadang-kadang dipublish juga mereka hanya sepotong-sepotong begitu kan ya, tidak secara komprehensif. Nah ini juga perlu cara begitu saudara, bagaimana kira-kira mengamati, mengambil populasi dan sampel gitu. Pada saat besok saudara melakukan sebuah riset. Tadi saya katakan faktor kedekatan sangat alasan itu di dalam peran populasi dan sampel. Ada dua alasan begitu ya. Bagaimana kira tata cara, bagaimana alasan penelitian itu dilakukan. Nah, tentu kita keterkaitan hubungan antara sampel dan populasi. Nah ini tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kira-kira kita memilih sampel dari populasi. Nah kalau kita lihat tentu kadang-kadang populasi begitu banyak, begitu ya, sangat banyak lah. Tergantung kita bagaimana kira-kira diperlukan nggak kira-kira apa yang kita lihat itu. Atau memang seluruh elemen populasi itu perlu nggak diambil begitu kan ya. Nah kira-kira weakness-nya memerlukan biaya banyak tidak. Kadang lemah. Kita melakukan penelitian ternyata butuh biaya besar gitu kan ya. Sementara dukungan biaya tidak terpenuhi. Nah itu kita kadang menjadi dilematis gitu ya. Menjadi dilematis. Tentu kita yang memilih bagaimana kira-kira agar pilihan kita kaidah ilmiah dapat, tapi juga berbiaya sangat rendah begitu kan ya. Apalagi bagi mahasiswa kan agak sulit mendapatkan tiba-tiba berbiaya besar begitu kan. Mendapatkan data berbiaya besar. Kadang menjadi perhitungan begitu kan ya. Bukan hanya mahasiswa S1, S2 dan S3 juga sama sebenarnya. Dilematis kalau kondisi biayanya itu kadang-kadang uncontrollable, tidak terkontrol karena ini menjadi sangat sulit bagi bagi kita selaku peneliti. Nah, ada beberapa karakteristik tadi saya katakan populasi itu sesuai dengan permasalahan yang kita angkat menjadi suatu penelitian begitu. Tentu kaitannya nanti bisa dilakukan suatu kesimpulan begitu kan ya. Ada statement jadi internet kita tidak stabil begitu kan ya. Tadi masalah tadi sebentar saya baca dari universitasnya begitu. Nah, proses penelitian menggunakan populasi itu katanya menggunakan data sampel itu relatif tentu berbiaya sangat rendah begitu kan ya. Itu yang pertama. Kedua, jangka waktu juga bisa terjangkau, meminimasi waktu lah begitu ya, tidak bertele-tele waktu untuk proses penulisan ilmiah. Jadi kalau memang
jurnal semakin banyak, maka kita membuat kerangka pemikiran juga semakin baik, gitu kan ya. Semakin baik. Nah, ini kita lihat kriteria, ada kriteria tentang pemilihan sampel, begitu kan ya, kriteria. Kalau kita lihat dari slide ini, bagaimana idealnya populasi bisa didapatkan, begitu kan ya. Jadi gambaran yang sangat sederhana. Bagaimana kan kita lihat kan ya, populasi sampel itu adalah bagian daripada populasi, gitu kan ya. Jadi sampel itu bagian dari populasi. Tentu karakteristik ini yang harus betul-betul. Karena ketika sampel kriteria sampel yang representatif itu tergantung dari beberapa aspek. Di antaranya aspek akurasi sampel dan juga tentang presisi sampel, ya kan ya. Jadi ini yang kita gunakan. Kalau memang dia masuk dalam satu kategori yang sampel yang representatif, maka dua daripada kriteria ini tidak boleh dihilangkan. Pertama, tingkat akurasi sampelnya, kedua adalah tingkat presisinya. Dua ya, jadi dua, akurasi dan presisi. Jadi maksudnya tidak bisa dihindari begitu. Karena kita kan masuk pada kaidah ilmiah begitu kan ya. Baik, bagaimana tingkat akurasi tadi bisa kita kita dapatkan begitu. Ada kata-kata yang sangat simpel. Sampel yang akurat itu adalah dapat yang mengestimasi parameter, misalnya, yang mengestimasi parameter populasi dengan tepat. Nah, kadang-kadang ini siapapun peneliti kurang jeli begitu, maka terkadang mendapatkan datanya, dapat populasinya nggak bagus begitu, karena tidak melihat representatifnya begitu kan ya. Padahal itu sangat perlu begitu. Nah, berikutnya bagaimana kira-kira karena akurasi itu berkaitan dengan confidence level ya. Confidence level itu jadi harus betul-betul punya kaitan gitu. Tingkat keyakinan namanya, tingkat keyakinan kita. Semakin akurat satu sampel begitu ya, maka dia akan semakin tinggi begitu kan ya, tingkat keyakinannya dalam statistik. Ini yang perlu. Jadi tingkat keakutan itu perlu nanti dicermati ya pada saat saudara membuat proposal itu sangat dicermati, jangan sampai ini terlewatkan gitu. Memang ada beberapa mahasiswa saya lihat mengeluhkan kalau dia berkaitan dengan eksak gitu ya, dengan eksak itu mahasiswanya malas gitu ya, dalam arti menghindar gitu. Ya kalau statistik ini kan dari semua level mulai D3, D4, S1, S2, S3 semua dapat. Dan penelitian itu menggunakan statistik gitu kan ya. Jadi nggak bisa dihindarin. Nggak bisa dihindarin. Kecuali mahasiswa fakultas sastra. Faktor pendukungnya tadi gitu kan ya, bahwa kaidah ilmiah yang dibutuhkan dalam ekonomi itu misalnya salah satunya adalah bagian daripada metodenya menggunakan data-data yang didukung oleh populasi dan sampel. Bagaimana kira-kira membuat tingkat keyakinan begitu kan ya? Kadang-kadang 9%, ada 90% begitu kan ya? Jadi memang kita harus betul-betul tingkat keyakinannya itu kita yang menentukan begitu kan ya? Kita yang menentukan. Jadi nanti akan dilihat, akan dilihat oleh saudara begitu. Kalau sebesar 0,05%, maka kita harus buktikan begitu kan ya, kita harus buktikan. Jadi nggak bisa asal ditulis begitu kan ya, nggak bisa. Jadi memang kita terbiasakan dengan bukannya narasi. Makanya di bab 1 tidak bisa hanya narasi saja. Karena Dasir Madasolen itu adalah ingin mengetahui perbedaan antara harapan dan kenyataan, maka yang berbicara adalah fakta dan data. Begitu ya, fakta dan data. Nah ini kita lihat bagaimana kira-kira kadang-kadang
presisi itu umumnya, kita lanjut ya, presisi umumnya adalah uh, kita buat biasanya dengan interval keyakinan gitu kan ya, confidence interval. Jadi confidence interval gitu kan ya, dari sampel yang dipilih. Jadi apa namanya, kita yang menentukan begitu kan ya, kita yang menentukan. Nah, kalau prosedur pemilihan sampel itu mulai kita rinci detail, maka kita bisa dibuat tahapan gitu, dibuat tahapan. Yang pertama itu ya paling tidak begitu bagaimana kita mengidentifikasi populasi target gitu ya. Karena tadi kan sampel bagian daripada populasi. Jadi bagaimana kira-kira kita mengidentifikasi populasi target gitu kan ya. Yang berikutnya adalah memilih kerangka pemilihan sampel, ya kan ya, kerangka pemilihan sampel. Karena memang kadang-kadang tahapan itu terabaikan. Jadi memang prosedur ilmiahnya itu kita mengikuti polanya, nggak bisa dibalik begitu kan ya, urutan seperti itu. Tadi sampaikan bahwa keterkaitannya itu adalah kita mencoba mengidentifikasi populasi target, terus di bawahnya memilih gitu kan, jadi turun gitu, memilih kerangka pemilihan sampel, terus yang ketiganya bagaimana menentukan metode pemilihan sampel, ya. Bagaimana metode pemilihan sampel gitu, dan bagaimana merencanakan prosedur daripada pemilihan unit sampel. Semakin in-depth, semakin dalam kan ya, nanti terus lagi menentukan ukuran sampel dan menemukan unit sampel. Nah itu kan jadi berurutan ya, seperti itu. Nggak bisa langsung kita apa namanya tiba-tiba gitu, nggak bisa kan ya. Jadi harus betul-betul. Sampai di sini mungkin ada question yang mau tanya, Fauzan. Ada, tolong open cam ya, Sihan Hoirun Nasirin. Buka, yang lain juga sama. Oke, Sihan. Sihan, kamu belum mandi ya? Terlihat gitu kan ya? Ya. Puasa nggak Sihan ya? Puasa Pak, amin. Puasa ya, oke, alhamdulillah ya. Udah berapa hari? 25 hari udah. Sihan udah berapa hari puasanya? 25 hari Pak? 21 hari. Udah masing-masing iktikaf lah gitu ya. Iktikaf. Udah pasti kurang tidur kan? Karena ingin mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Kerja keras begitu kan ya. Sama saya juga belum tidur gitu ya. Tapi berjuang lah begitu ya. Berjuang mendapatkan 83 tahun kan ya. Jadi kalau ini kita dapatkan alhamdulillah betul kan. Bagi Allah meridhoi begitu kan. Ini tinggal Allah meridhoi apa tidak begitu kan ya. Kita nggak tahu karena di antara manusia siapa yang diridhoi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Umatnya Rasulullah mendapatkan Lailatul Qadar kan ya. Kalau sebelum Nabi sebelumnya kan tidak ada kan ya. Nah, jadi karena masa usianya kan kalau salah Nabi Musa itu ya, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun itu masa remaja. Nabi Musa nggak salah, nanti saudara lihat sejarah kan ya. Kalau Nabi Rasulullah Nabi Muhammad itu berkisar 60-70 tahun, pendek usianya kan ya. Makanya kita dikasih bonus untuk mendapatkan Lailatul Qadar tadi kan ya, dengan kesungguhan. Insya Allah kita dimudahkan semuanya. Baik. Ada pertanyaan tadi silakan buat. Oke, tidak saya lanjutkan ya. Bagaimana kira-kira? Nah, bagaimana kira-kira metode pemilihan sampel? Ya, tadi kan ya. Tadi adalah apa namanya? Populasi sampel menentukan begitu. Tadi memilih kerangka pemilihan sampel. Jadi kerangka pemilihan sampel sekarang metode pemilihan sampel. Biasanya pemilihan sampel probabilitas itu probability sampling method itu adalah secara acak gitu kan ya.
secara acak. Nah, kalau secara acak tentu ada juga yang bagian tidak terpisahkan, misalnya random sampling method gitu ya, metode sampling. Ada simple random begitu kan ya, ada systematic sampling, juga ada stratified random sampling begitu kan ya. Itu saudara kan sudah belajar di statistik itu kan ya, sudah luar kepala mungkin ya. Saya yakin kalau ASEAN luar kepala mungkin ya hasilnya statistik itu di luar kepala beneran ya, ASEAN ya, bukan yang tidak benar begitu. Nah, probability sampling sama non probability sampling dua kan ya. Bagaimana kira-kira kalau non probability, ada yang convenience sampling begitu ya, juga ada yang judgment sampling, dan juga ada quota sampling. Jadi memang garisnya jelas. Sekarang bagaimana kira-kira penelitian ini bisa memberikan fakta dan data kepada pembaca nantinya, atau mungkin kita hanya buat diri sendiri saja. Karena kita masuk pada jurnal ilmiah, expose gitu, maka diharapkan bahwa pemilihan populasi sampel ini baik dengan probability dan non probability itu bisa. Nah, berikutnya adalah unit sampel. Unit sampel adalah elemen atau kelompok elemen yang menjadi dasar untuk dipilih sebagai sampel. Gitu kan ya. Nah, tentu pemilihan sampel ini didasarkan atau mungkin melalui prosedur dengan beberapa tahap atau satu tahap gitu kan.